Jadi kualitas baru bagi pengikutnya, bagi peserta yang mengikuti pelatihan. Kita sekarang adalah mukmin muminat yang kemarin mengalami pelatihan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tentunya di bulan Syawal ini, ya, di bulan Syawal ini menjadi meningkat dengan kemampuan baru kita. Tapi kita akan awali pembicaraan kita dengan sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Sajdah ayat 8, ayat 7, 8, 9. Kalau yang memiliki Quran digital silahkan dibuka. Yang memiliki Quran mushaf juga silahkan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang tidak bawa diperhatikan saja ya. Huwallazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insan min tin. Wa ja'a summa ja'ala naslahu min sulalatin ma'in mahin fasawwahu wa nafakha fihi min ruhihi summa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah zat Allah yang paling baik dalam setiap penciptaannya. Dan dia zat Allah telah menciptakan awal manusia dari tanah. Kemudian dia ciptakan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian disempurnakan bentuk penciptaan dan ditiupkan ruh di dalamnya. Kemudian dia jadikan untuk pendengaran, penglihatan dan juga hati, tetapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Ayat ini adalah tiga ayat dari sekian banyak surat dalam Al-Quran yang memuat tentang penciptaan Allah. Ada ayat yang bercerita tentang bagaimana prosesi kronologis dari mulai setetes air yang hina sampai menjadi bayi. Ada yang menceritakan secara singkat, dan ayat ini menceritakan tentang dua spesifikasi bahan dasar manusia. Jadi ini tidak lengkap, secara kronologis tidak nyampe ke satu proses dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, idoman, lahman, tidak seperti itu. Ayat ini hanya menggambarkan tentang bahwa Allah menciptakan manusia, menyempurnakan penciptaannya dalam bentuk jasadiah dari tanah, dan kemudian keturunannya dari saripati tanah. Kemudian yang kedua, wa nafakha fasawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Dia sempurnakan bentuk manusianya, kemudian dia tiupkan ruh. Jadi yang bisa kita ambil petik pelajaran dari ayat ini adalah bahwa Allah ciptakan manusia dari dua unsur yang berbeda. Yang pertama unsur jasadiyah atau jasmaniyah, yang kedua unsur ruhiyah atau rohaniyah. Ibadul kiram rahimakumullah. Kenapa kita berbicara dua unsur berbeda ini? Karena memang eksistensi manusia hanya akan terjadi manakala dua unsur ini dua-duanya ada. Jadi manusia, 6 miliar manusia di dunia ini, itu semuanya terdiri dari jasad dan ruh. Jadi kalau ada manusia yang jasadnya saja tanpa ruh disebutnya mayit. Manusia jasadnya saja tanpa ruh namanya mayit. Ruhnya doang tanpa jasadnya disebutnya kata orang Sunda maririwa. Jadi tidak mungkin ada jasad tanpa ruh dan ruh tanpa jasad dalam eksistensi kehidupan manusia. Artinya dua hal ini merupakan komponen resmi yang harus ada tersemat dalam diri manusia, sehingga eksistensi sebagai manusia diakui dan bisa berjalan. Rahimakumullah sekalian, karena memang selain Allah itu adalah fana, selain Allah pasti fana, apapun itu. Kalau Allah itu baqa, kekal. Tapi kalau setiap ciptaan Allah itu pasti fana. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang diciptakan oleh Allah itu semua fana, termasuk kita. Jasad kita ini fana, bakal mati.
dalam jangka waktu tertentu sampai ajal yang ditentukan. Dan sel-sel tubuh juga organ-organ tubuh kita juga bakal mati sampai waktu yang ditentukan. Maka prosesi dari memperpanjang proses kematian sel-sel dan organ-organ tubuh kita diperlukan adanya asupan-asupan nutrisi dan juga treatment-treatment supaya jasadiah kita ini bertahan lama. Jadi kalau sel kulit, ya tadi pagi aja saya udah ngeletekin kulit gitu, buang gitu, ya, ngupil, buang gitu. Itu kan sebetulnya sudah mulai tidak bermanfaat untuk kita manusia, dibuang. Kalau sel kulit mati dibuang. Kalau ibu-ibu mungkin lebih paham lagi ya. Malam hari mukanya digosok-gosok depan cermin, kan bekasnya itu. Semua sel-sel kulit mati dibuang, diganti dengan yang baru. Dan itu memerlukan asupan nutrisi jasmania, juga memerlukan treatment. Kan kita membatuk dikit kan, beli komik, pusing dikit beli Paramek. Kenapa? Kita takut ada yang gak beres dengan organ-organ tubuh kita. Itu merupakan sisi-sisi fitrah kita untuk menjaga dan mentreatment jasadiah kita. Tapi yang harus kita ingat, karena kita eksistensi dari dua hal berbeda, yaitu jasmani dan juga ruhani, jangan cuma jasmani saja yang diperhatikan treatment dan asupan nutrisinya, tetapi ruhani pun perlu. Kenapa? Secara kasat mata kalau jasmani saja diurus, ruhani tidak diurus, hakikatnya adalah tadi dikatakan mayit. Kalau misalkan ruhani saja tanpa jasmani, ririwan sebutnya, gentayangan. Artinya bagi kita dua-duanya penting, jasmani penting, ruhani penting. Bagi orang yang tidak pernah memperhatikan kesehatan jasmaninya, maka hakikatnya Al-Quran sering menggambarkan sebagaikan kayu tersandar, bagaikan pohon tercabut, bagaikan bangkai gitu. Orang yang hidup tetapi ruhaninya sakit. Makanya untuk itu, untuk menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita dengan potensi jasmani dan ruhani, maka peliharalah jasmani kita, peliharalah ruhani kita. Dan ini penting. Disadari dan tidak disadari, kita melakukan sebuah komparasi untuk menunjukkan bagaimana Allah sayang kepada kita. Allah turunkan syariat Ramadan, Allah turunkan akomodasi-akomodasi di dalamnya, Allah berikan motivasi-motivasi dalam bentuk pahala yang berlipat-lipat, setan dibelenggu, kemudian juga nuansa hikmat di bulan Ramadan. Itu semua akomodasi untuk kita. Untuk apa? Agar kita melakukan sebuah pelatihan untuk menjaga eksistensi jasmani dan rohani kita. Kita lakukan komparasi di bulan sebelum Ramadan, di bulan selain Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan. Berapa kali kita makan di bulan biasa? Di bulan selain Ramadan kita makan berapa kali? 3 kali. Yang standar saja ya, jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. Ya, rata-rata begitu ya. Ada yang selain, ada yang beda jadwalnya? Ada. Jam berapa? Jam 8, jam 12, jam 6, jam 5. Oke. Artinya secara umum kita makan rata-rata pagi, siang, sore. Apakah itu bagus untuk tubuh kita? Itu kita yang banyak nggak tahu. Seorang binaragawan dan juga pakar nutrisi asupan gizi, yaitu Aderey. Tahu Aderey? Kenal Aderey nggak? Kenal di mana ya? Dalam sebuah analisa, dan kemudian beliau memberikan sebuah video ya, memberikan sebuah video tentang analisa manfaat puasa untuk kehidupan fisik manusia. Bayangkan, Aderey Islam bukan? Islam ya? Bukan ya? Aderey bukan Islam, tapi dia menganalisa bagaimana positifnya orang melakukan ibadah saum bagi kesehatan tubuh manusia. Kita kita makan 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, jam 7, jam 1, jam 7 sore lagi. Kata Aderey dan juga pada para ahli pada umumnya, bahwa pada saat tubuh kita dimasukkan asupan nutrisi makan, maka prosesi pencernaan, penyerapan, dan kemudian pendistribusian manfaat dari nutrisi ke dalam seluruh tubuh itu berjalan lebih kurang 8 jam. 8 jam.
itu maksimal. Di bulan selain bulan Ramadan kita makan jam 7 pagi, makan siang jam 1 siang. Oke, dari jam 7 sampai ke jam 1 berapa jam? Jadi idealnya sebetulnya pada saat kita makan pagi jam 7 itu akan tercerna, terserap dan terdistribusikan ke seluruh tubuh. Normalnya adalah jam 15. Itu normalnya. Artinya bahwa dia telat 2 jam. Telat 2 jam itu memberikan beberapa kemungkinan. Pertama, asupan nutrisi tidak tercerna dengan sempurna. Kedua, tidak terdistribusikan secara sempurna, atau tersimpan sebagai lemak-lemak atau endapan-endapan yang tidak terolah gitu. Jadi normalnya sebetulnya jam 7 makan yang normal jam 15 baru itu sempurna. Kita jam 7 makan, jam 1 makan, baru 6 jam sudah dibebani lagi badan dengan asupan baru. Kasarnya mah yang lama saja belum habis sudah dimasukin dengan barang baru. Jam 13, jam 17, jam 19 makan. Artinya kita hanya 6 jam. Yakin apa yang kita makan itu tidak sempurna tercerna seluruh tubuh. Dan itu yang menyebabkan manusia banyak permasalahan dalam tubuhnya. Ini kata Adere. Sedangkan puasa kita makan jam 4 pagi. Masuk lagi asupan nutrisi jam berapa? 18, lebih kurang. Berarti berapa jam? Ada jarak di situ. 14. Kalau jam 4 normal makan, 8 jam kemudian jam berapa? Jam 12.00. Ya. Jadi kalau mengikuti kehidupan normal kita jam 12 sudah makan lagi, tapi tidak. Justru di sini terjadi kesempurnaan pencernaan, penyerapan dan pendistribusian seluruh nutrisi yang kita masukkan dalam tubuh kita. Tidak sampai di situ kata Adele. Dari jam 12 sampai jam 18 itu berapa jam? 6 jam. Itu diberikan kesempatan kepada pencernaan untuk istirahat. Artinya asam lambung tidak jor-joran terus-terusan keluar. Dan selama di bulan sebelum Ramadan kita tidak pernah mengistirahatkan lambung kita, selalu dijejali dengan makanan. Bahkan belum 8 jam sudah dimasukin lagi, Itu yang menyebabkan kenapa orang yang makannya nggak teratur tuh jauh sekali dari kesehatan. Di bulan Ramadan kata Adere, justru kita pertama sempurnakan hasil makan sahur kita sehingga terserap 100%, terdistribusikan 100%, plus kita diberikan waktu istirahat. Isoma ya, lambung kita, metabolisme tubuh kita melakukan isoma. Dan pada masa lambung kita tidak bekerja, maka metabolisme tubuh kita memberikan kesempatan kepada zat-zat asing yang tidak baik untuk tubuh terbakar dalam proses metabolisme terus-terusan berjalan. Jadi pada saat lambung tidak ada isinya, maka lemak-lemak, racun-racun, semua tadi yang tersimpan gara-gara 2 jam kelebihan atau kekurangan waktu untuk mencerna, itu dihabiskan pada waktu istirahat ini, atau yang disebut dengan detox. Jadi ini pentingnya Ramadan. Kenapa Ramadan jadi lebih baik tatkala dengan pola hidup yang teratur. Jadi disadari atau tidak disadari, kita sudah sering tidak adil kepada tubuh kita sendiri. Kita sering berbuat tidak adil kepada tubuh kita sendiri. Dan di bulan Ramadan itu dibuktikan dengan perbaikan. Satu. Yang kedua, berbicara tentang ruhani kita. Ada beda nggak bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan? Kalau di bulan biasa, anak marah, anak minta jajan, kebetulan lagi tidak pedang uang, dibilang tidak, marah, banting piring. Apa kira-kira yang dilakukan orang yang lagi nggak berpuasa?
bisa marah, bisa melotot, bisa anaknya dipukul. Tapi akan beda pada saat di bulan Ramadan. Pada saat anak rewel kita cenderung lebih hikmat dan lebih terkendali emosi kita, ngomong yang baik-baik. Kemudian keluar belanja sayur, ngobrol di tukang sayur. Yakin kalau bulan Ramadan mah nggak ngomongin tetangga, yakin. Nggak ngomongin ikhwan akhwat lain, yakin. Akan ada terasa kekangan. Lebih positifnya lagi di bulan Ramadan baca tadarus Quran terus-terusan karena sunnah Rasul bertalaki dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Artinya hafalan Rasul itu dikontrol oleh Jibril itu di bulan Ramadan. Artinya bahwa asupan-asupan ruhaninya positif. Itu dari segi pembicaraan, dari segi pendengaran. Kira-kira kalau lagi bulan Ramadan yang sering didengarkan bacaan Quran dan sholawat atau dangdutan? Tetangga kita saja yang sering nyetel dangdutan jedar-jeder di bulan Ramadan malu mau nyetel dangdut. Artinya bahwa apa yang masuk ke telinga kita akan lebih positif. Allah mensuasanakan Ramadan seperti itu. Penglihatan kita apakah di bulan Ramadan dan di bulan bukan Ramadan beda enggak? Kalau di bulan Ramadan dan di bulan yang bukan Ramadan maka kita bisa melihat apa saja, bisa jadi yang lagwah, sia-sia atau bahkan yang maksiat sekalipun, maka yakin di bulan Ramadan kita tidak melakukan itu. Itu adalah satu proses di mana bulan Ramadan menyeimbangkan, memberikan porsi yang proporsional kepada jasmani dan ruhani kita agar sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Itu adalah pentingnya bulan Ramadan. Ada perbedaan. Makanya bulan Ramadan dibilang bulan pelatihan. Di bulan Ramadan makan taraweh tiap malam, qiyamul lail. Ada yang bandingannya di bulan lain selain Ramadan yang qiyamul lail tiap malam? Adakah di antara kita yang qiyamul lail tiap malam selain bulan Ramadan? Itulah pentingnya bulan Ramadan. Apakah di kita ada yang baca 1 juz 1 hari tiap hari selain bulan Ramadan? Di bulan Ramadan memaksakan saja sehari kita bisa ditanya kan, bisa ditanya aku pembina siapa yang gak hafal cung bakat kusieun dipaksakan saja sapoe 2 hari 3 hari sebelum lebaran ke mall 3 hari bolong itu butuh jujur. Itu cerita kita itu. Jangan bicara orang yang gak baca Quran, ini cerita kita yang baca Quran. Artinya bahwa jasmani kita, ruhani kita dikondisikan di bulan Ramadan. Jadi ada komparasi bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengkualitasan, bulan pelatihan, bulan menggojolkan kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik atau yang meningkat. Sehingga secara akidah maka akan lahir sosok-sosok baru yang memiliki kefitrahan. Fitrah yang paling inti adalah di surat Al-A'raf itu yang pernah kita bahas. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Fitrah itu adalah keyakinan akan ketuhanan Allah dan ketaatan kepada Allah. Bicara rububiyah. Artinya bahwa tatkala kita dikembalikan kepada fitrah itu adalah dimensi jasmani, dimensi akidah bahwa kita akan semakin baik akidahnya. Secara amaliyah setelah puasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban kita akan menjadi ta'alakun tatakun, menjadi orang bertakwa secara amaliyah. Takwa adalah sesuatu yang berkait meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Bicara syariat itu amaliyah. Dan kemudian secara tazkiyatun nafs, pensucian jiwa di bulan Ramadan apabila kita lakukan dengan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min danbi, dibersihkan kembali itu dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas di kita. Akidah, tazkiyah, amaliyah, syariah tadi yang akan coba kita angkat ke permukaan adalah sebetulnya bicara tentang akhlak. Al-akhlak. Apa dimensi fungsi Ramadan agar kita meningkat secara akhlak?
Kita bicara Syawal peningkatan. Tidak jauh, saya hanya akan menyampaikan beberapa hadis yang dijadikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai satu bahasan merupakan akhlak dengan dalam konteks Ramadan dalam Ihya Ulumuddinnya untuk supaya umatnya atau kita bisa mengambil ibrah dari manfaat bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita sering mendengar tentang batalnya saum Ramadan. Maaf, ini mic-nya ini enggak bermasalah enggak? Kumaha? Mending tawang mic. Peures satu pribados. Kalau dekat. Itu make mic asa nyiksa itu. Gini aja ya. Oke. Jaga jarak ya. Jadi satu yang saya lupa tadi sampaikan bahwa terjadi detoksifikasi di masa Ramadan itu adalah merupakan pengeluaran racun-racun dalam tubuh sehingga tubuh kita menjadi sehat. Itu kenapa sudah kita makan teratur, terserap sempurna, terdistribusikan sempurna, organ-organ tubuh kita diberikan waktu untuk istirahat, kemudian juga terjadi detoksifikasi. Itu yang menjadi pembuktian secara sains, walaupun tidak perlu pembuktian sebetulnya. Rasul bersabda bahwa sumu tasihu, tatkala kalian saum maka kalian akan sehat. Artinya itu pola hidup Rasul. Nah, sekarang kita sering mungkin di antara ibu-ibu ada yang batal di tahun ini. Yang normal makanya semua ya batal. Batal saum itu secara syar'i ada yang ma'fu, ada yang tidak. Yang kalau yang ma'fu itu yang memang dibenarkan syariat, seperti datangnya bulan atau menstruasi, kemudian nifas, kemudian apa lagi? Perjalanan itu boleh. Sakit, kemudian batal mabok, muntah ya, dengan sengaja, itu yang ma'fu dan sesuai dengan syari. Ada yang masuk ke ranah hukum, seperti berhubungan di siang hari bapak dan ibu yang suami istri ya. Kalau yang bukan suami istri menjalankan di bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan juga tetap aja dosa. Itu masuk ke ranah hukum. Jadi bukan ma'fu tapi proses hukum itu maksudnya. Tapi yang sering kita lupa, ada hal yang kita suka sepelekan dari batal ini, yaitu batal pahala puasa, batal pahala saum, batal kualitas saum. Gede tapi gak ada isinya. Saumnya mah capek tapi gak ada isinya. Itu yang sering. Menurut para ulama kita suka sepelekan ini. Kalau kita batal secara syar'i, kita di perjalanan nih, pulang ke Bandung, yang orang Bandung, pulang ke Jawa, ya orang Jawa. Di tengah jalan gak kuat, ya batal puasa. Rugi nggak? Batal puasa. Secara pahala rugi, kenapa? Karena ada pahala di bulan Ramadan berlipat-lipat. Kalau dia dikodok di lain Ramadan, di lain sehari selain Ramadan, dia pahalanya cuma satu aja. Ruginya cuma itu. Tapi tidak rugi secara syar'i. Kenapa? Karena bisa mengkodok. Tapi bayangkan kalau kita satu hari batal pahala atau kualitas saum, bisa diganti nggak? Kalau batal saum bisa dikodok atau bisa dipidyah, tapi kalau batal pahala atau kualitas saum tidak bisa dikodok. Jadi tahun itu dia saum lewat begitu saja tanpa makna. Itu yang sering lupa kita itu. Batal secara syar'i bisa dikodok, batal pahala mah tidak bisa dikodok, sedangkan Ramadan lewat. Itu yang menjadi tanda bahwa kenapa kita Ramadan bukan Ramadan sama saja. Ramadan Syawal sama saja, tidak ada peningkatan. Karena kita sering lupa. Ari bicara batal mah niat air kan bisa ditahan gitu. Supaya nggak minum walaupun tengah hari. Kenapa? Karena takut batal. Tapi ada hal-hal yang membatalkan kualitas saum, itu yang sering orang lupa.
Apa saja yang membatalkan kualitas saum kita? Mari kita sama-sama kaji beberapa hadis. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, harusnya mah gini ya, harusnya mah gitu tuh. Ya, ya. Agak ke sini, sebelah sini nggak kena nih. Ayo udah silakan. Yang mau produk ini tinggal pesan dengan Surya ya. Oh, emosi. Udah Adam. Oke, kita lanjutkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Malam yada qaulaz zur." Sengaja dipasangin. Malam yada qaulajur bihi wa bihi falaisa lillah hajjah. Yada atau amahu wa syarabahu. Malam yada qaulajur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulajur. Saya tidak langsung terjemahkan qaulajur. Falaisa lillah, maka tidaklah bagi Allah hajjah keinginan. Ayyada atau amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu dari dia walaupun meninggalkan makan dan minumnya. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, maka Allah tidak perlu dari dia lapar dan hausnya. Artinya bahwa qaulaz zur ini tidak membuat batal secara syar'i puasa, tapi menghilangkan kualitas puasa seseorang. Kenapa? Karena sama Allah tidak diterima. Padahal Allah janjikan kalau pahala saumah, kalau pahala amaliyah lain, sholat, zakat, yang lain itu untuk manusia. Tapi kalau saum itu untuk Allah, kata Allah. Dan nanti aku yang akan memberikannya. Gitu. Dan orang yang tidak meninggalkan qaulaz zur tidak akan diterima oleh Allah. Dan nanti kalau ketemu Allah tidak akan diberi oleh Allah. Itu ruginya yang qaulaz zur. Secara syar'i saumnya tidak batal, tidak bisa dikodok. Tetapi secara kualitas tidak ada. Gabung, kata orang Indonesia. Bolki kata orang Inggris. Apa itu qaulaz zur? Jalaluddin As-Suyuti ya, penulis Jalalain, mengatakan yang disebut ajur adalah al-kadibu wal buhtan. Perhatikan ibu-ibu, bukan berarti bapak-bapak tidak ya. Ajur, qaulaz zur, al-kadibu wal buhtan, itu kata Imam As-Suyuti. Yang disebut qaulaz zur itu adalah satu bohong, kedua buhtan. Buhtan itu adalah fitnah. Maaf, bukan fitnah bahasa Arab, fitnah dalam bahasa Indonesia. Kadib wal buhtan. Pertama, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, buhtan, mengatakan sesuatu tentang orang lain yang negatif padahal tidak. Nah, itu buhtan. Coba sekarang katakan. Kira-kira di antara kita adakah bulan Ramadan kemarin yang tidak meninggalkan qaulaz zur? Coba kita bermuhasabah diri agar kita tahu kualitas Ramadan kita kemarin. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, maka Allah tidak perlu lapar hausnya. Artinya Allah tidak terima puasanya dan Allah tidak akan memberikan pahala nantinya. Secara syar'i dia tidak batal saum sehingga dia tidak bisa qada di kemudian hari.
Kalau kita dalam perjalanan, mah kita mau ke Jawa, mau ke Bandung, tengah jalan nggak kuat, makan, batal kan? Sah itu. Karena safar. Kemudian bisa puasa di kemudian hari. Diganti dengan hari yang lain. Tapi kaulan jur. Kalau kata Imam Suyuti, kadib wal buhtan, yaitu berbicara bohong dan juga memfitnah orang, maka puasanya tidak batal. Artinya dia tidak mengkodok, tapi kualitas puasanya tidak akan diberikan oleh Allah karena Allah tidak terima. Satu, kaulan jur. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW berkata, "Laisa siyamu min akali wasyarab." Bukanlah hanya saum itu dari menahan makan dan juga minum. Innama siyamu minal lagwi warafas. Jadi saum itu bukan cuma nahan lapar dan juga tidak cuma meninggalkan makan dan minum, tapi saum yang paling utama kualitasnya adalah menahan lagwi dan rofas. Apa itu lagwi? Apa itu rofas? Lagwi adalah perkataan, perbuatan yang sia-sia. Perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ibu-ibu ngerumpi, kira-kira ada manfaatnya enggak? Sudah tidak manfaatnya, buhtan lagi, gibah lagi. Makanya di bulan Ramadan mah Allah dikondisikan nuansa hikmat Ramadan, selain dia bisa menjaga eksistensi dengan treatment jasmaninya, maka dengan cara menjaga lisan pun salah satunya. Rasa-rasanya emang nggak tahu nih bisa merasakan atau tidak. Kalau di bulan selain Ramadan kita akan lebih mudah mengatakan kaula jur dan juga lagwi, tapi kalau di bulan Ramadan akan lebih terjaga. Rada-rada malu kalau mau ngomongin orang. Rada-rada malu kalau mau fitnah orang, mau ngomong bohong deh. Ini hikmah Ramadan ya. Lagwi sia-sia. Dan kemudian yang kedua rofas. Apa itu rofas? Al-Hajari mengatakan ar-rofasu ismu jami'u likulli ma yuridu rajulu minal mar'ah. Yang disebut rofas adalah sesuatu yang diinginkan laki-laki dari perempuan. Ajami'u likulli, ya. Segala apa yang diinginkan laki-laki dari perempuan. Ini adalah bahasa konotasi yang sangat sopan dari Al-Hajari. Yang dimaksud adalah syahwat. Jadi selain bisa menahan syahwat secara perilaku, jadi kata bapak-bapak kalau lagi puasa mah kayak ibu-ibu tuh jangan cunihin. Tahu cunihin nggak? Nah cunihin, centil ya, colak-colek. Baik perkataan maupun perbuatan, apalagi kepada yang bukan istri. Nah, dalam tanda petik para ulama menafsirkan bahwa ar-rofas lebih ke arah omongan-omongan yang mengundang syahwat. Bisi gitu, bisi ada yang WA-an pemuda dan pemudi. Namanya hari bapak-bapak jeung ibu-ibu mah atuh ngerakeun. Bapak-bapak atau apa ke ibu-ibu makan beureun jarang WA-an yang ini teh bisa kebaca ku barudak. Ini pemuda-pemudi itu. Awas hati-hati, jangan karena hadisnya mengatakan kaol ya, awas. Jangan karena hadisnya mengatakan kaol, mulut kata